Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Dasar Analisis Mata Kuliah Analisis Laporan Keuangan yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Nurul Nabila Mustafa dengan NIM 199214238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Aziza Rizka Malia dengan NIM 19921411011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Liksiara Ayu Anggini dengan NIM 19921422043. Materi pertama yaitu prinsip dasar analisis. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan atau judgment proses. Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok atau turning point pada tren, jumlah dan hubungan, dan alasan mengapa perubahan-perubahan tersebut bisa terjadi. Perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Proses pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analitis. Selanjutnya, analisis rasio. Analisis rasio merupakan sebuah metode analisis yang dipakai sebagai indikator pertumbuhan perusahaan dengan melihat laporan keuangan selama masa akuntansi. Rasio-rasio keuangan biasanya dinyatakan dalam satuan persentase atau dalam tanda kutip kali. Rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur tingkat perlindungan para kreditor jangka panjang. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka panjang. Yang ketiga, rasio return on investment, yaitu mengatur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Yang keempat, rasio pemanfaatan aktiva, yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas pengguna aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan. Yang kelima ada rasio kinerja operasi, yaitu mengukur efisiensi operasi perusahaan. Dan yang keenam yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan komparatif. Penyajian laporan keuangan komparatif, misalnya untuk 2 tahun atau 3 tahun atau lebih, dapat memberikan gambaran mengenai pergerakan atau kecenderungan serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi di masa yang akan datang. Di dalam perbandingan laporan keuangan, perubahan baik dalam absolut maupun persentase, keduanya harus dipertimbangkan. Perubahan dalam rupiah perlu selalu diketahui agar diperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid. Sedangkan perubahan dalam persentase dapat membantu menentukan tindakan dalam perubahan tersebut. Materi selanjutnya yaitu analisis tren. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode dari tahun ke tahun. Data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun dasar. Dengan melihat kecenderungan angka-angka hasil tersebut, dapat diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik atau turun status relatif konstan. Dari gambaran ini dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan.
Materi selanjutnya yaitu analisis common size persentase per komponen. Laporan keuangan dalam persentase per komponen menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Teknik analisis dengan cara menyusun laporan keuangan seperti ini disebut dengan teknik analisis common size dan termasuk metode analisis vertikal. Suatu neraca yang disusun dalam persentase per komponen dapat memberikan informasi sebagai berikut. Berikut ini suatu neraca yang disusun dalam persentase per komponen. Yang pertama ada komposisi investasi atau aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. Yang kedua yaitu komposisi pasiva atau struktur modal. Memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis sumber dan penggunaan dana. Dengan menggunakan teknik atau alat analisis sumber dan penggunaan dana atau yang biasa disebut analisis cash flow, pengelola perusahaan akan memperoleh informasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kas. Nah, selanjutnya kita akan membahas komparasi. Angka-angka absolut atau rasio tidak akan memberikan arti apabila tidak dikomparasikan atau dibandingkan dengan angka lainnya. Apabila kita ditanya, apakah uang 10.000 lebih banyak atau sedikit, maka kerangka acuan menentukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Bagi anak kecil, uang sejumlah tersebut mungkin sudah sangat banyak, sementara bagi jutawan, uang tersebut tidak ada artinya. Hal yang sama berlaku juga misalnya, komposisi gedung dan peralatan sebesar 60% dari total aktiva bagi suatu perusahaan merupakan sesuatu yang normal, sementara perusahaan lain hal ini justru masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman untuk menentukan arti dari suatu rasio atau ukuran-ukuran lainnya yang dihitung. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan data industri. Analisis laporan keuangan merupakan suatu seni yang memerlukan pertimbangan. Perlu hati-hati dan jangan terlalu yakin terhadap rasio yang telah dihitung dan dibandingkan. Beberapa situasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, 1. Formula rasio. Industri berbeda di antara berbagai sumber, sementara tidak tersedia informasi tentang bagaimana rasio industri tersebut dihitung. Nah, yang kedua, perusahaan yang sama dapat menggunakan metode penilaian atau pengakuan pendapatan yang berbeda yang dapat mengganggu dipenuhinya prinsip daya pembandingan. Dan yang ketiga, perbedaan periode laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang dikelompokkan dalam satu kelompok industri. Yang keempat, perusahaan dengan kebijakan keuangan yang berbeda dimasukkan dalam satu kelompok industri yang sama. Misalnya perusahaan yang kapital insentif, di mana di dalam satu kelompok industri perusahaan yang labor intensif. Dan yang kelima, beberapa data rata-rata industri ditentukan atas dasar sampel perusahaan yang jumlahnya sedikit, sehingga tidak dapat mewakili kondisi industri yang sesungguhnya. Nah, kita sudah memasuki ke sesi kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami paparkan adalah analisis laporan keuangan mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dari suatu pengukuran posisi keuangan relatif di antara perusahaan dan di antara industri. Contohnya menggunakan teknik-teknik analisis komparatif, tren, common size, analisis rasio, dan analisis sumber dan pengguna dana. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara bergantung pada jenis perusahaan atau industri dan kebutuhan tertentu para pemakai. Baik, kami rasa cukup untuk materi yang kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.